Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhwati fillah rahimanullah. Kita awali pertemuan pada waktu duha yang cerah ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada detik ini Allah masih memberikan hidayah iman dan Islam, dan ini adalah salah satu karya yang sangat-sangat besar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, yang mana kita masih memakai buku Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid rahimahullah ta'ala, yang mana buku ini sebagaimana dulu pernah kita sampaikan menukil dari beberapa para ulama salaf seperti Al-Imam Abi Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Akhwati fillah, kita kalau nggak salah pada setahun yang lalu kita telah menyebutkan tentang masalah dari ikhlas niat, begitu juga tentang pembahasan hati, racun-racun hati. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kaitan dengan asbabu hayatil qalbi wa akhdiyatuhun nafi'ah, sebab hidupnya hati dan nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Akhwati fillah, sebagaimana kita ketahui, kedudukan hati atas anggota badan itu diibaratkan seperti raja kepada rakyatnya. Hati ini akan memutuskan, akan mengendalikan, dan akan menentukan baik buruknya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasal jasadu kulluh, ala wa'il qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula lah anggota tubuh yang lain. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula lah anggota tubuh yang lain. Ketahuilah itu adalah hati, yang mana aslinya kolbun artinya adalah jantung, tapi sudah menjadi familiar atau sudah menjadi biasa diartikan hati. Karena pentingnya kedudukan hati, maka kita harus memperhatikan kehidupannya, kelanggengannya. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan. Langsung saja ya, kita akan hanya menyebutkan secara ringkas, dan lebih luas antum bisa lihat di buku atau di referensi-referensi yang lain. Bahwasanya di antara sebab hidupnya hati, intinya apa? Bahwasanya semua ketaatan akan melanggengkan hidupnya hati seorang hamba, sebagaimana makanan dan minuman akan melanggengkan hidupnya anggota badan. Ya maaf, ini ada tulisan ya yang salah ya, melanggengkan hidupnya, itu melanggengkan. Jadi intinya ketaatan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, selama itu mengandung ketaatan kepada Allah akan menghidupkan hati. Karena ingat bahwasanya ya, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiatan. Maka dengan ketaatan ini akan apa? Menghidupkan hati. Kebalikannya, semua kemaksiatan berkedudukan seperti makanan yang beracunnya akan rusak hati. Jadi yang namanya kemaksiatan itu adalah racun hati. Maka sebab hidupnya hati itu ya tadi dengan ketaatan. Makanya orang soleh ya berkata, yang mana ini berkaitan dengan masalah hati. Orang soleh ini berkata, ya ajaban minan nas, yabkuna ala man mata jasaduhu, wala yabkuna ala man mata qalbu wa huwa asyad. Sangat mengherankan
manusia itu mereka menangisi orang yang mati jasadnya tetapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal hal ini lebih berbahaya. Jadi ketika hati itu mati, itu lebih berbahaya dibanding hanya sebatas badan. Kalau badan mati, tapi dia memiliki hati yang baik, hati yang sehat, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah. Tetapi ketika orang yang hatinya itu mati meskipun dia hidup, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan, kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala min dalik. Dan di antara nutrisi hati, ya di sini akan kita sebutkan di antara zikir, tilawatul Quran, istighfar, doa, bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, salat malam dan yang lainnya. Lanjut, akhwati fillah. Jadi intinya bahwasannya nutrisi atau yang menghidupkan hati adalah ketaatan. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, zikrullah wa tilawatul Quran. Zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Akhwati fillah, sebagaimana kita ketahui, zikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka itu adalah aku. Ya, kita disuruh mengingat Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi ketika Allah mengingat hamba, maka Allah akan memudahkan, maka Allah akan meninggikan, meskipun terkadang harus diuji. Ini bentuk apa? Meningkatkan iman dan ketakwaan orang tersebut. Maka Allah akan selalu mengingat. Makanya ya, kedudukan zikir, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air? Jadi kalau ikan dikeluarkan dari air, ya niscaya akan mati ikan tersebut. Begitu juga hati. Ketika zikir itu tidak dibiasakan bahkan ditinggalkan, maka hati ini akan bisa mati. Dan masih banyak lagi ya perkataan-perkataan yang menunjukkan keutamaan zikir. Sekarang kita masuk pada faedah zikir. Faedah zikir itu sangat banyak sekali ya. Di sini dicantumkan beberapa hal sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, bahkan beliau mengatakan ada samanina faidah. Ya, jadi ada 80 faidah dari zikir. Tapi beliau hanya menyebutkan, ya Dr. Ahmad Farid rahimahullah taala menyebutkan hanya beberapa saja, menukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini. Di antaranya faedahnya adalah bahwasanya zikir adalah makanan pokok dan ruh bagi hati. Jadi makanan pokok, sebagaimana kita makan pokoknya adalah nasi, meskipun sudah makan makanan yang lain tetapi belum makan nasi, seakan-akan ada yang kurang. Begitu juga zikir. Ini makanan pokok, bahkan ruhnya ya hati. Kemudian zikir dapat mengusir dan menundukkan setan. Ya, zikir dapat mengusir dan menundukkan setan. Bahkan kalaulah ada seorang diganggu jin pun, insya Allah atas izin Allah, zikir ini pun bisa bermanfaat atas izin Allah. Ingat, atas izin Allah ya, dengan berupa ruqyah, bacaan Al-Quran, ya bacaan ya ruqyah dari Rasulullah SAW yang benar dan seterusnya. Kemudian zikir adalah obat kerasnya hati. Ya. Jadi zikir ini adalah obat kerasnya hati. Karena apa? Kita tahu bahwasanya terkadang ketika seorang memiliki hati yang keras, itu lebih keras daripada kerasnya batu. Lebih keras dari kerasnya batu. Jadi ketika orang ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka ini adalah salah satu hal yang bisa melunakkan, menghaluskan kerasnya hati. Sebagaimana ada seseorang yang menemui Hasan Al-Basri rahimahullah taala, terus ya orang ini berkata, "Ashku ilaika qaswata qalbi." Aku mengadu kepada engkau ya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, apa? Tentang kerasnya ya hati. Ya. Maka apa?
Al-Hasan Al-Basri, ya bukan Abu Hasan, Al-Hasan Al-Basri terus menjawab, adibhu bidzikri, ya, adibhu bidzikri, ya. Jadi didiklah atau lunakkanlah ia dengan zikir. Maka dengan zikir ini bisa melunakkan hati, bisa mengobati kerasnya hati. Begitu juga berkata Makhul, zikrullahi syifa'un wa zikrun nasi da'un. Ya, mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Coba bayangkan ya. Maka khatifillah, mari kita selalu mengingat Allah supaya kita mendapatkan obat. Jangan sampai kita tersibukkan dengan mengingat manusia. Kemudian dengan kita terus-menerus dalam berzikir, berarti seorang hamba telah memperbanyak untuk selalu menyaksikan hari kiamat. Ya, dengan kita selalu berzikir secara kontinu, terus-menerus, ya, maka dia akan selalu mengingat apa hari akhir. Karena ketika orang tersibukkan dengan zikir, maka dia tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang haram. Perkataan-perkataan yang batil, yang sesat. Seperti apa? Ya, riba, namimah, dan lain sebagainya. Jadi akhwati fillah, faedah yang sangat banyak, ini diantaranya. Kemudian langsung aja macam-macam zikir, berzikir dengan, pertama berzikir dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya dan pujian baginya ya. Seperti di sini di buku contohkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, banyak. Ya, dan ini juga dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian juga diantara macam zikir kita menyebut hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti di sini ya dicontohkan ya, Allahu azza wa jalla yasma'u aswati ibadihi wa yara harakatihim. Allah Subhanahu wa taala ya yasma'u aswata ibadi, yang mendengar seluruh suara para hamba, wa yara harakatihim, dan melihat gerak-gerik mereka. Jadi kita dengan seperti ini akhirnya apa? Akan memiliki sifat muraqabatullah, karena merasakan antara zikir dan hati dan badan itu akan bersatu sehingga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara macam yaitu mengingat perintah dan larangan Allah. Mengingat ada perintah dan larangan kita tunaikan. Mengingat anugerah kebaikan Allah ya, anugerah Allah sangat banyak. Maka kita ingat ya, kita harus bersyukur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang lain adalah ya, zikir paling utama adalah membaca Al-Quran. Ya, dengan baca Al-Quran maka akan mendapatkan keutamaan banyak. Di antara keutamaan baca Al-Quran adalah Al-Quran mengandung berbagai obat bagi ya hati, hati dari segala penyakit. Jadi dengan baca Al-Quran maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan obat. Karena kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada apa? Ada penawar, ada obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada. Allah pun berfirman dalam surat yang lain, ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan masih banyak. Kemudian Al-Quran juga mengandung hikmah dan pelajaran yang baik sebagai penawar penyakit syahwat. Bahkan penyakit syubhat. Ya, karena kita ingat pangkal keburukan ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat dengan Al-Quran, fitnah syubhat pun syahwat dan Al-Quran pun dengan Al-Quran. Ya, kemudian baca Al-Quran akan menenangkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka apa? Hati itu akan menjadi tenang, dan sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Qur'an. Kemudian barang siapa membaca Al-Qur'an akan mendapat pahala yang banyak. Ya, orang baca Al-Qur'an itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya, yang
terbata-bata saja mendapatkan 2 pahala, apalagi yang lainnya. Kemudian baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Kemudian juga orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang tiada terhingga. Coba bayangkan kita hanya baca basmalah itu berapa huruf, ya bukan beberapa ayat, beberapa huruf dan seterusnya. Jadi maka saya nasihatkan kepada saya pribadi, akhwati fillah, mari kita termotivasi untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun kita berada. Jangan sampai kita tidak menghadirkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan istiqomah dalam kebaikan. Kurang lebih maaf. Subhanallah mendika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.